Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Rinjani dari kelas Sistem Informasi B. Kali ini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang ujian tengah semester yang mana pada UTS ini adalah merancang tentang enterprise architecture pada perusahaan di PT Iklan Q yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Monika PNS. Baik, kelas selanjutnya saya akan membahas tentang gambaran abstrak dari enterprise architecture pada PT Iklan Q, yang mana PT Iklan Q ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau di bidang iklan, di mana promosi iklan memiliki peranan penting dalam dunia bisnis untuk mencari, memperoleh, dan mempertahankan produk di pasaran. Yang mana untuk mempertahankan produk di pasaran ini ada namanya merek atau nama produk, yang merupakan salah satu yang paling populer yang digunakan dalam hal untuk menerbitkan produk melalui media massa, majalah, koran ataupun tabloid elektronik dan lain-lainnya. Nah, perkembangan pada PT Iklan Q ini sangat pesat, banyak orang ingin membuka mara belaya. Nah, pada penelitian paper ini menggunakan penelitian yang kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini adalah bagaimana penelitian ilmiah sistematis pada bagian fenomena serta hubungannya, yang mana pada tujuan penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan dan menggunakan model matematika atau teori yang berkaitan dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nama merek atau iklan yang ditawarkan sangat berpengaruh kepada persepsi kualitas, di mana kualitas yang dirasakan menjadi efek nilai yang dirasakan, tetapi juga nilai dirasakan mempengaruhi pengaruh terhadap niat pembeli dalam melihat jasa tersebut. Sementara itu, promosi juga memiliki efek yang sangat bagus pada gambar. Ada toko yang sedang mengalami atau menawarkan dalam suatu produk. Nah, pada perikanan ini saya akan membahas yaitu contohnya ada pendahuluan, yang mana perikanan ini tidak akan pernah sepi sebagaimana fungsinya mengenal produk dan memiliki sifat kegunaan yang efektif dan efisien. Produk atau jasa yang digunakan beraneka ragam dalam tahap yang semakin banyak, yang mana semakin banyak perusahaan yang berdiri dan berjalan di antara mereka. Nah, sebagian banyak kompetitor yang bersaing dan terjadi, ini sudah sangat dibutuhkan strategi dan konsep iklan yang menarik untuk dapat menarik konsumen. Nah, dalam dunia periklanan, di sini sudah banyak biro iklan yang memiliki kualitas dan bekerja secara profesional sehingga iklan dapat dikenalkan oleh khayalak ramai, sehingga dapat disepakati oleh tim iklanku yang bergerak pada jasa iklan dan media cetak atau biro iklan, dengan misi yang mana mewujudkan PT Iklan ini sebagai usaha perkembangan maju zaman untuk mendapatkan manfaat di pimpinan serta sekitarnya. Juga pada iklan Q ini, saking banyaknya kompetitor, maka PT Iklan Q harus bertahan tanpa adanya klien yang loyal dan komunikatif yang efektif. Persaingan biro iklan di era teknologi ini sangat ketat. Permainan harga dan pelayanan yang memanjakan klien adalah cara yang digunakan para kompetitor pada PT Iklan Q, yang tidak jarang kompetitor baru menggunakan cara klien untuk mendatangi klien di biro lain dan menawarkan harga yang jauh lebih murah dari biro tersebut. Nah, pada PT Iklan Q ini sudah memiliki banyak pelanggan atau klien dengan jumlah yang banyak, sehingga PT Iklan Q juga bagaimana mengalami penurunan karena banyaknya kompetitor, juga banyak persaingan antara kompetitor lain, sehingga PT Iklan Q harus memiliki strategi marketing agar dapat menarik pelanggan tersebut. Namun PT Iklan Q tetap menjaga klien agar tetap memakai jasa iklan. Ini adalah hasil yang membanggakan, mengingat banyaknya biro iklan yang sudah kreatif dan memiliki keunggulan masing-masing. Dengan persaingan antar kompetitor yang sangat kuat, maka pada paper ini saya akan merancang enterprise architecture pada PT Iklan Q agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan melakukan promosi di media dan memanfaatkan teknologi pada PT Iklan Q agar tetap dapat berkembang di era teknologi informasi ini. Selanjutnya, dalam enterprise architecture pada PT Iklan Q ini menggunakan metodologi, yaitu menggunakan metodologi atau metode TOGAF atau Open Group Architecture Framework, di mana TOGAF ini adalah satu metode yang digunakan perusahaan guna membantu perusahaan tersebut untuk mengembangkan enterprise yang dimiliki.
suatu organisasi, dalam suatu organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, yang mana TOGAF ini berfungsi untuk mengevaluasi dan membangun DA untuk perusahaan pada iklan Q, yang mana metode TOGAF ini dirasa cocok untuk merancang enterprise pada PT Iklan Q, yang mana diharapkan dapat memberikan perbaikan atau pembaharuan terhadap PT Iklan Q, sehingga perusahaan pada Iklan Q lebih produktif dan berkembang secara kesetaraan antara strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat mengoptimalkan sistem informasi dan teknologi yang ada pada Iklan Q. Nah, pada TOGAF ini juga mendefinisikan persiapan untuk mengidentifikasi konteks arsitektur yang dikembangkan dan juga mendefinisikan bagaimana strategi dan menetapkan bagian struktur yang dirancang, yaitu dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem, arsitektur teknologi, dan menentukan kemampuan dan arsitektur yang dirancang oleh Operating Group Architecture Framework atau TOGAF. Nah, dalam pengembangan arsitektur ini, PT Iklan dibutuhkan pada tahapan pekerjaan pengaju pada struktur TOGAF. Tahapan ini tak terhitung dalam sebuah diagram alir yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini dapat dijelaskan bagaimana proses atau alur dalam pengambilan data dalam arsitektur enterprise dalam menggunakan metode enterprise atau metode TOGAF. Yang mana dalam gambaran ini dapat dijelaskan yang mana fase recruitment management ini adalah bagaimana fase yang saling berhubungan dan terpacu antara recruitment yang bertujuan untuk melakukan detail kebutuhan perusahaan untuk melakukan dokumentasi dan kebutuhan pengguna. Tujuan ini juga menyediakan bagaimana mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan enterprise pada PT Iklan Q. Yang selanjutnya adalah bagaimana arsitektur vision, yaitu bagaimana menganalisis suatu profil perusahaan pada Iklan Q, struktur organisasi, ruang lingkup, tujuan bisnis, sarana bisnis yang akan ditawarkan oleh pada PT Iklan Q ini. Juga bagaimana yang ketiga adalah bisnis arsitektur, yang mana bisnis arsitektur ini juga menjelaskan kondisi bisnis saat ini dan bagaimana menentukan aktivitas yang digunakan pada PT Iklan Q, yang mana bisnis ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan untuk proses bisnis, yang mana juga mengetahui kondisi apa yang terjadi di dalam dan di luar dalam proses bisnis yang terjadi pada Iklan Q, yang kemudian dari analisis kemudian itu dibuatlah sebuah rancangan sistem, yang mana tujuan ini fase ini adalah menjelaskan kondisi saat ini yang diinginkan dan menganalisa celah atau gap ke antara duanya. Yang kelima adalah bagaimana fase primary, yang mana fase ini adalah tahap awal dalam pengembangan enterprise arsitektur, yang mana tahap awal ini adalah seperuntuk kebutuhan fungsi dari layanan bisnis pada struktur aplikasi yang berfokus untuk menentukan sistem aplikasi yang sesuai dengan pemrosesan mendukung data dan bisnis. Selanjutnya ada teknologi arsitektur, yang mana teknologi arsitektur ini adalah bagaimana mendefinisikan teknologi pada perusahaan kebutuhan bertujuan untuk mendukung arsitektur data dan aplikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dari pembahasan tentang perancangan arsitektur pada PT Iklan Q ini menggunakan metode TOGAF. Yang mana sebelum kita masuk ke tahap-tahap dalam merancang atau menentukan enterprise arsitektur, maka kita harus menentukan terlebih dahulu layer bisnis, layer teknologi, dan layer aplikasi pada setiap layer pada Iklan Q. Nah, layer bisnis ini adalah bagaimana layer menggambarkan atau menawarkan produk iklan pada PT Iklan Q. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana proses alur dari layer bisnis. Selanjutnya ada layer aplikasi, yang mana layer aplikasi ini adalah layer yang mendukung layer bisnis dalam bentuk layer aplikasi. Berikut ini adalah gambaran yang tertera pada layer aplikasi. Yang satunya ada layer teknologi, yang mana layer teknologi ini adalah menawarkan sesuatu berupa infrastruktur yang berupa penyimpanan dan masukan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, setelah kita menentukan setiap layer dalam PT Iklan Q ini, maka selanjutnya kita dapat melakukan tahap TOGAF ADM sebagai berikut, yang mana kita dapat menganalisis fase primary, yang mana fase primary ini menggambarkan aktivitas yang dipersiapkan untuk memenuhi tujuan bisnis arsitektur yang dikembangkan atau di arsitektur, yang mana dimulai dalam ruang lingkup organisasi yang terpengaruhi oleh penelitian. Yang kedua adalah analisis fase arsitektur vision, yang mana fase arsitektur vision ini adalah bagaimana mendefinisikan fase awal dan siklus pengembangan arsitektur. Fase ini mendefinisikan ruang lingkup arsitektur, stakeholder, requirement,
Selanjutnya adalah bagaimana analisis fase arsitektur vision, yang mana fase arsitektur vision ini adalah bagaimana mendiskusikan awal fase dan siklus pengembangan arsitektur. Fase ini mendefinisikan ruang lingkup arsitektur, yang mana ini adalah bagaimana mempersiapkan visi dan misi dalam suatu PT Iklan Q. Dan pada suatu PT Iklan Q, yang mana bagaimana ini mempersiapkan perusahaan publik yang akan mempromosi iklan-iklan kepada masyarakat. Dan selanjutnya adalah bagaimana analisis fase rekrutmen manajemen, yang mana fase rekrutmen manajemen ini adalah keterkaitan dengan rencana strategis bisnis IT. Yang mana pada rekrutmen manajemen ini strategi bisnisnya yang dilakukan adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan seperti permasalahan layanan, permasalahan organisasi, permasalahan sumber daya, tenaga, dan waktu. Selanjutnya adalah bagaimana menganalisis informasi sistem arsitektur, yang mana fase ini adalah bagaimana merancang sebuah pemodelan sistem pada tahapan sistem arsitektur, yang mana arsitektur ini memiliki dua arsitektur, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Selanjutnya adalah bagaimana menganalisis arsitektur teknologi, yang mana pada fase ini bertujuan untuk mendefinisikan arsitektur teknologi dan menjelaskan tentang rencana arsitektur teknologi yang diusulkan untuk membuat jaringan dan teknologi topologi relasi teknologi di aplikasi. Nah, dari keseluruhannya maka didapat dari hasil keseluruhan tentang perancangan enterprise arsitektur pada PT Iklan Q menggunakan suatu metode TOGAF, maka diambil kesimpulan bahwa perancangan enterprise arsitektur pada arsitektur ini dihasilkan arsitektur bisnis dan teknologi yang diperlukan untuk memetakan strategi perencanaan teknologi informasi yang baik digunakan untuk mendukung keselarasan strategi bisnis dan strategi teknologi, serta bagaimana perancangan enterprise pada PT Iklan Q pertamaan fase rekrutmen dan menyediakan pengelolaan kebutuhan fase untuk melakukan analisis mengenai profil perusahaan, fase B bisnis, dan juga mengetahui kondisi proses bisnis saat ini terjadi pada perusahaan, dan juga bagaimana fase informasi sistem ini terdapat dua bagian, yang melalui arsitektur dan data yang mana digunakan oleh suatu perusahaan pada PT Iklan Q. Dan teknologi arsitektur juga mendefinisikan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu. Nah, dari penutupan ini dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian TOGAF ADM pada penelitian selanjutnya diharapkan fase TOGAF dapat memiliki fase operational, fase immigration, implementation, arsitektur agar mengimplementasikan perencanaan enterprise arsitektur menjadi lebih mudah dan lebih baik. Baiklah, mungkin ini saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.